Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Farida Nugrahani MPU selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Veteran Nusantara Sukoharjo sekaligus sebagai penguji wisata. Yang terhormat Dr. Ganda Harimansyah MPU selaku penguji juga. Yang terhormat Dr. Mukti Widayati MPU selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sekaligus sebagai penguji tiga. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini saya dapat mempresentasikan tesis saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Yudo Trikuncoro, NIM 18 B50800019, pembelajaran menulis teks pidato dengan menggunakan metode mind mapping pada siswa kelas 6 SD Negeri Buangrejo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Latar belakang masalah. Alasan mengangkat judul pembelajaran menulis teks pidato dengan menggunakan metode mind mapping pada siswa kelas 6 SD Negeri 2 Kerjo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Yang pertama, anggapan siswa bahwa menulis itu susah. 2. Guru memiliki peran penting terhadap kemampuan menulis siswa. 3. Perlunya membangun motivasi kepada siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. 4. Pemilihan metode pembelajaran mempengaruhi keberhasilan keterampilan menulis pada siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. 3. Bagaimana kendala pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. 4. Solusi atas kendala pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. Yang kelima, bagaimana hasil pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. Tujuan penelitian mendeskripsikan rumusan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan perencanaan. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mendeskripsikan kendala pembelajaran. Yang keempat, mendeskripsikan solusi atas kendala pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. 5. Mendeskripsikan hasil pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. Landasan teori dalam penelitian ini. Brown 2008 halaman 8 menyebutkan bahwa pengajaran tidak memisahkan dari pembelajaran. Pengajaran adalah memandu dan memfasilitasi pembelajaran, memungkinkan pembelajar untuk belajar menetapkan kondisi pembelajaran. Rikat dan Renanda 2002 halaman 23 berpendapat bahwa menulis adalah keterampilan yang sulit dalam belajar bahasa. Yusan 2008 halaman 15 mengungkapkan bahwa menggunakan gambar dan untuk menangkap pikiran-pikiran yang bermunculan di otaknya dan mencurahkan ke kertas bagaimana bahasa dan kata-kata berada di tempat kedua sesudah gambar yang digunakan untuk menunjukkan atau untuk menjelaskan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini, kurikulum 2013, kurikulum sekolah dasar, dalamnya ada pembelajaran menulis. Di sini untuk menulis dengan menggunakan menulis teks pidato dengan metode mind mapping, berawal dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hambatan-hambatan yang ditempuh, solusi, kemudian dianalisis dan disimpulkan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus terpancang di mana subjek sudah ditentukan. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di SD Negeri 2 Merjo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri pada bulan Agustus sampai dengan Januari 2020. Data dan sumber data. Data berupa hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi. Sumber data berupa dokumen, yaitu perangkat pembelajaran, mulai dari prota, promes, silabus, RPP, dan narasumber dari guru, kepala sekolah, dan siswa, serta aktivitas dalam proses pembelajaran. Teknik penentuan subjek menggunakan teknik composite sampling sudah ditetapkan untuk guru, kepala sekolah, dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif. Hasil penelitian. Perencanaan pembelajaran. Komponen dalam perencanaan meliputi kurikulum, silabus, prota, prosem, RPP, dan sistem penilaian yang selalu dikoreksi oleh kepala sekolah. Guru membuat perencanaan dalam perangkat pembelajaran antara lain silabus, RPP, materi, media, serta daftar nilai. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode mind mapping. Pembelajaran dengan metode ini, langkah-langkah mind map yang menuntut kreativitas anak, membuat gambar peta konsep dan menuliskan ke dalam bentuk teks pidato. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru membimbing anak menulis pidato dengan mind map yang dibuat oleh guru sebagai contoh. 2. Bersama kelompok siswa dibimbing untuk membuat mind map dengan tema yang sudah ditentukan oleh guru. Siswa membuat mind map secara mandiri. Berikutnya, guru melakukan koreksi terhadap mind map yang dibuat oleh siswa. Setelah dirasa sesuai, siswa diminta untuk mengembangkan mind map yang dibuat menjadi kerangka pidato. Nah, kerangka pidato kemudian dikembangkan menjadi pidato dengan bimbingan guru. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping muncul dari siswa. Kendala dari siswa menganggap bahwa masih dirasa sulit. Kemudian berikutnya, siswa belum terbiasa dengan model tema pembelajaran dengan model tema pada kurikulum 2013. Yang ketiga, kemampuan siswa heterogen. Kendala dari guru kurang siap dalam menggunakan metode mind map. Yang kedua, guru kurang mampu mengatur waktu. Yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan oleh guru keluar dari skenario. Kendala dari kurikulum, siswa masih merasa kurang waktu. Waktu yang disediakan dirasa masih belum cukup. Kendala dari sarana prasarana, keterlambatan dalamnya buku kurikulum 13 di saat pembelajaran di tahun ajaran tersebut sudah mulai. Solusi atas kendala pada pembelajaran menulis teks pidato dengan metode mind mapping. Solusi untuk siswa yaitu yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa. Peran guru di sini begitu penting untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian membentuk kelompok heterogen sehingga siswa bisa saling membantu, memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang dirasa kurang mampu. Kemudian solusi untuk guru, melaksanakan pelatihan mandiri tentang metode pembelajaran
metode pembelajaran baru, terutama untuk model yang digunakan secara berkelompok. Kemudian melakukan sharing penyusunan skenario pembelajaran dalam forum KKG. Selanjutnya, sekolah membuat agenda pelatihan di awal tahun sehingga guru siap dalam melakukan proses pembelajaran di tahun ajaran tersebut. Solusi untuk kurikulum: yang pertama, masukkan peran orang tua agar orang tua lebih aktif dalam membantu proses pembelajaran yang berjalan. Kemudian yang kedua, tindak lanjut melakukan remedi secara kelompok kepada siswa yang kurang mampu untuk mengikuti pembelajaran. Solusi untuk sarana prasarana: mencari sumber belajar online, kemudian sharing dengan teman sejawat. Hasil belajar menulis teks pidato dengan metode mind mapping. Yang pertama, motivasi siswa mulai meningkat. Yang kedua, hasil belajar menulis siswa masuk dalam kategori rata-rata baik dengan hasil di atas KKM dengan penilaian menggunakan rubrik yang menilai setiap aspek pada keterampilan menulis. Kemudian yang ketiga, kemampuan siswa dalam mengembangkan gagasan mulai tampak. Temuan: guru kelas 6 pada SD Negeri 2 Kerjo adalah guru yang mulai mendekati masa pensiun, tetapi beliau masih bersemangat untuk menerapkan metode pembelajaran baru dan terus mengembangkan potensinya untuk pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah SD Negeri 2 Kerjo adalah kepala sekolah sampiran atau bukan kepala sekolah definitif, tetapi memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan SD Negeri 2 Kerjo dengan berbagai kegiatan yang dirancang. Kesimpulan: perencanaan sudah baik dan akan lebih sempurna jika dilakukan sharing di KKG atau dalam forum lain. Kedua, pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran mampu memberikan motivasi kepada siswa dalam keterampilan menulis. Yang ketiga, kendala pembelajaran muncul dari berbagai faktor, baik dari siswa, dari guru, kurikulum, dan sarana pembelajaran. 4. Solusi atas kendala bisa muncul dari guru, dari orang tua, dari kepala sekolah, ataupun dari teman sejawat. Hasil pembelajaran menulis teks pidato masuk dalam kategori baik secara klasikal. Implikasi: yang pertama, pembelajaran menulis teks pidato butuh perencanaan yang matang. Kedua, pembelajaran menulis teks pidato berkaitan erat dengan aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap bahasa. Ketiga, keterlibatan lingkungan sangat diperlukan untuk keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran yang melibatkan siswa potensi mendukung pencapaian tujuan kompetensi berbahasa. Nah, di sini kita bisa lihat siswa membuat mind map secara kelompok. Di sini ketika peneliti sedang melakukan wawancara dengan guru kelas 6. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya pribadi meminta maaf. Demikian, terima kasih.